Hai, akhirnya bertemu lagi, bisa ngevlog lagi. Ngevlog apa? Bikin video ya. Intinya bikin video lah. Setelah beberapa hari yang lalu terkapar dengan sakit kepala yang berat, mual muntah akibat COVID ini. Ya, saya bersyukur sekali sampai hari ini masih diberkati dengan kesehatan lagi, masih diberikan kehidupan, dan masih bisa segar seperti sekarang. Sudah bisa mandi, bisa segar lagi terlihat. Ya, sedikit cerita, beberapa saat yang lalu kan saya masuk nih rumah sakit, dirawatlah dan mendapat pengobatan. Obat yang saya dapat adalah kloroquine dan azitromisin. Nah, kloroquine ini adalah salah satu obat yang biasa digunakan untuk pasien malaria. Itu saya dapat karena memang sudah formulasi yang secara nasional digunakan. Dan di hari kedua penggunaan itu, saya mulai merasakan efek sampingnya. Sakit kepala dan mual muntah. Sakit kepalanya itu berasa kepala itu tertekan luar biasa, dan mata itu berasa berat sekali. Melihat pun pandangan kabur. Sampai hari ini sih masih kabur. Semoga ini bukan sesuatu yang permanen. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari kelima pemberian obat, menderita luar biasa. Di hari kelima, malam terakhir pengobatan itu, saya berusaha untuk kuat, tapi ternyata muntahnya lebih banyak lagi, dan disitu benar-benar sudah lemas sekali. Itu kurang lebih 3 hari yang lalu, dan sempat tuh udah ngirim kabar ke keluarga bahwa saya hampir menyerah, minta doa lebih kencang lagi dari orang-orang. Dan puji Tuhan, besoknya itu saya lebih segar. Malamnya obatnya berhenti dan ada obat tambahan dari dokter saraf yang bikin saya lebih kuat, lebih bisa tidur malam itu, dan besok paginya akhirnya bisa lebih segar lagi. Sakit kepalanya berkurang, mual muntahnya sudah berkurang, sampai kemarin semakin berkurang, dan hari ini sakit kepalanya jauh lebih berkurang karena udah nggak dapat kloroquine lagi. Tinggal minum azitromisin, diminumnya itu malam, tapi efeknya cuma bikin lambung sakit, tapi ada obat kok yang dikasih sama dokter. Intinya dari pelajaran ini, dari kejadian itu saya belajar benar-benar ketika lagi down, lagi hampir tidak ada pengharapan dan tidak ada orang yang bisa menemani saya belajar menyandarkan semuanya kepada Tuhan. Ketika nafas saya sesak, saya berkata, Yesus, Yesus. Menarik nafas, Yesus. Buang nafas, Yesus. Dan di hari ketika saya merasa ini sudah tidak ada harapan, saya ingat bahwa saya harus bersyukur. Karena kalau Tuhan panggil, saya ingin pergi dalam keadaan bersyukur. Jadi sepanjang hari ketika saya down itu, saya bersyukur. Bersyukur untuk nafas, bersyukur untuk masih bisa melihat. Pokoknya apa yang bisa saya syukuri saat itu. Dan itu ketika saya mengatakan syukur, sakit kepala saya pelan-pelan berkurang, mual saya berkurang, ya nggak hilang tapi berkurang, dan saya lebih tenang hingga akhirnya 1 hari itu berlalu. Sekarang dengan berbagai proses dalam hidup, saya belajar lagi bagaimana benar-benar bersandar dan percaya bahwa Tuhan memberikan penyembuhan ketika saya berserah sepenuhnya kepada Dia. Dan hal yang luar biasa lagi, hari Minggu kemarin ketika mengikuti misa dari Tumpang Malang dipimpin oleh Romo Yohanes bawain doa penyembuhan di akhir misa, dan di situ Romonya langsung menyebut bahwa ada seorang
perempuan yang sementara dirawat di rumah sakit karena COVID, saat ini sedang sakit dan sedang menonton live streaming dengan HP, dan itu pas saya dan saat itu ketika doakan tuh rasanya aliran panas tuh ada di belakang, dan seketika juga saya menangis. Saya bersyukur Tuhan jamah saat itu. Saya percaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Saya tinggal menunggu beberapa hari lagi ini untuk dirawat di tempat ini. Keluar dari sini saya ingin bagikan kepada orang-orang betapa baiknya Tuhan Yesus buat saya, betapa Tuhan Yesus itu mencintai hidup saya, mencintai saya, dan saya ingin mengabdikan hidup saya benar-benar untuk memuliakan Tuhan Yesus. Semoga ini memberkati teman-teman. Dan satu lagi, saya seorang medis, tenaga medis, perawat yang bekerja sebagai katanya garda terdepan. Namun sebenarnya garda terdepan adalah semua orang yang menjaga kesehatan. Saya berusaha setiap kali bekerja menggunakan APD seperti astronot yang dilihat. Namun ternyata saya terpapar. Entah itu dalam bekerja atau mungkin ketika saya bergaul di luar. Ada beberapa hal yang mungkin saya lupakan, protokol kesehatan yang saya lupakan, sehingga saya terpapar. Dan rasanya menyesal karena saya tidak melakukan protokol itu dengan ketat, dengan teratur dan disiplin, hingga akhirnya saya terpapar oleh COVID. Jadi buat yang lain di luar sana, please jaga kesehatan, ikuti dan disiplin terhadap protokol kesehatan, karena protokol itu bukan untuk orang lain saja, tetapi lebih ke pribadi sendiri. Karena jika Anda sudah kena COVID, Anda akan cukup menderita. Ya, puji Tuhan kalau Anda tidak sampai menderita, tapi hal itu akan membuat Anda kena COVID. Saya rasa tidak semua orang, dan saya rasa tidak semua orang tidak menginginkan terkena COVID. Salah satunya adalah Anda yang menonton ini. Jadi, patuhilah protokol kesehatan, pakai masker kemanapun kita pergi, apalagi berbicara dengan orang, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak. Karena menurut riset, sudah terbukti jarak 1 meter adalah jarak yang paling dekat untuk menularkan virus corona. Jadi ambillah jarak lebih dari 1 meter supaya corona itu gak sampai ke Anda. Oke, dan bagi yang sakit, stay at home. Yang lagi berlendir, lagi batuk, demam, stay at home. Jaga Anda supaya tidak menjadi penyebar virus bagi orang di sekitar Anda. Oke, tetap jaga kesehatan, saling mendukung satu sama lain, dan tetap berdoa. Semangat, Indonesia bisa!